semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arima Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan BPOM RI. Baik, hari ini saya akan memberikan materi mengenai tata cara pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB melalui aplikasi e-sertifikasi terintegrasi OSSRBA. Nah, cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB yaitu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Jadi, izin penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi dan menetapkan standar CPPOB dalam produksi pangan olahan. Selanjutnya, perubahan penerbitan sertifikat CPPOB itu direkomendasi oleh pemeriksaan sarana produksi pangan olahan atau PSB dalam rangka pendaftaran. Jadi melalui mendapatkan izin penerapan CPPOB pendaftaran oleh UPT Badan POM ya. Selanjutnya, sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik untuk ekspor, mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk ekspor dan diawasi oleh Ditwas Produksi Pangan Olahan. Nah, izin penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan lokasi dan atau proses produksi pangan olahan. Izin penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sepanjang tidak terdapat perubahan dan sarana produksi pangan olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya izin penerapan PMR dan CPPOB ya. Untuk skala usaha besar, menengah, mikro, dan kecil. Ini resiko produksinya tinggi, sedang, rendah. Jadi untuk yang besar itu penandatangannya oleh Program Manajemen Risiko atau PMR. Jadi menengah penandatangannya kepala badannya. Mikro kecilnya untuk yang tinggi, risiko produk tinggi itu PMR bertahap. Penandatangannya oleh Deputi. Sedangkan risiko produk sedang dan rendah itu untuk skala usaha besar, izin penerapan CPPOB full merupakan audit ya, yang penandatangannya itu kepala badan. Dan untuk skala usaha menengah, untuk risiko produknya sedang dan rendah, itu izin penerapan CPPOB-nya juga full audit yang menandatangani oleh Deputi ya. Sedangkan untuk skala usaha mikro dan kecil, untuk risiko produk sedang dan rendah itu izin penerapan CPPOB dengan penilaian mandiri. Untuk risiko produk sedang, sedangkan untuk risiko produk rendah itu izin penerapan CPPOB dengan komitmen. Dan keduanya penandatangannya oleh Kepala UPT untuk risiko produk sedang dan rendah. Tapi kalau yang tinggi itu penandatangannya oleh Deputi ya. Untuk proses melalui aplikasi e-sertifikasi bisa dilihat di web e-sertifikasi.pom.go.id. Nah, kecuali untuk PMR ya, melalui aplikasi pmr.pom.go.id ya, di sana lengkap semua. Jadi pangan olahan dengan teknologi pembekuan dan distribusi rantai dingin termasuk pangan olahan resiko sedang ya. Di skala usaha mikro lebih kecil dari 1 miliar, kecil 1-5 miliar, menengah 5-10 miliar, besar lebih besar dari 10 miliar. Ini contoh produk berdasarkan risiko rendah, biasanya contohnya makanan ringan, menengah contohnya frozen food, tinggi contohnya MP ASI. Catatan audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun ya, hanya bagi skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, jika terjadi kasus dapat diperiksa sewaktu-waktu.
Ini persyaratan dokumen pengajuan izin penerapan CPPOB. Yang pertama yaitu peta lokasi sarana produksi, itu wajib ada. Yang kedua, dana bangunan atau layout sarana produksi. Yang ketiga, panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi. Yang keempat, deskripsi pangan olahan termasuk komposisi bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang digunakan. Yang kelima, alur proses produksi beserta penjelasannya. Ini dokumen panduan mutu, minimal harus ada syarat berikut. Yang pertama adalah prosedur pengolahan air. Yang kedua, prosedur penanganan ketidaksesuaian atau bahan baku, IPC atau produk akhir ya. Yang ketiga, prosedur penanganan alat atau wadah yang rusak atau tidak terpakai. Yang keempat, program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi. Yang kelima, prosedur penanganan bahan kimia non-pangan. Keenam, prosedur penanganan limbah, baik limbah padat maupun cair sisa produksi. Yang ketujuh, program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan higienis sanitasi karyawan. Yang kedelapan, ketentuan terkait penyimpanan termasuk sistem FIFO atau first in first out atau FIFO ya, first expired first out. Yang kesembilan, prosedur terkait sistem ketelusuran dan penarikan produk dari peredaran. 10, panduan operasional dan operasional pembersihan dan sanitasi. Yang ke-11, program atau prosedur pengendalian hama atau termasuk mappingnya ya. Ini adalah dokumen panduan mutu. Selanjutnya, alur penerbitan izin penerapan CCPOB produsen UMK pangan resiko rendah. Ini alurnya. Jadi pendaftaran dulu, membuat akun dulu dan mendaftarkan ke akun OSS dan e-sertifikat CPPOB. Selanjutnya, lengkapi data pengajuan, upload dokumen ya, persyaratannya dipenuhi, surat pemenuhan komitmen penerapan CPPOB. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dokumen persyaratan, kemudian penerbitan izin penerapan CPPOB. Nanti akan diperiksa sarana dan tindakan perbaikan ya, jika kalau ada tindakan perbaikan. Jadi jangka waktu paling lambat satu bulan ya setelah dokumen tersebut terbit izinnya ya. Baik, selanjutnya penerbitan izin penerapan CPPOB produsen menengah dan besar. Sama juga pendaftarannya lewat akun OSS. Selanjutnya pendaftaran akun e-sertifikat CPPOB. Selanjutnya pengajuan izin penerapan CPPOB, upload dokumen persyaratan ya. Nanti dievaluasi dokumen persyaratan. Selanjutnya selama 20 hari kerja pelaksanaan pemeriksaan sarana oleh tim sertifikasi BAP, form penilaian CPPOB, form CAPA, laporan pemeriksaan dan surat tindak lanjut ke web e-sertifikasi.pom.go.id ya. Ini mengacu pada pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Selanjutnya, jika tidak memerlukan tindakan perbaikan, diterbitkan izin penerapan CPPOB minimal nilai B. Jika memerlukan tindakan perbaikan, surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, itu kurang lebih 10 hari kerja, diterbitkan oleh BPOM. Selanjutnya, laporan tindakan perbaikan dari produsen, kurang lebih 30 hari kerja. Evaluasi tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya, jika terjadi penolakan izin CPPOB ya, jika produsen itu tidak memenuhi persyaratan ya, persyaratan CPPOB setelah menyampaikan tindakan perbaikan paling banyak 3 kali. Tidak menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat tanda tindak lanjut hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau tidak diteruskan berarti terjadi penolakan izin. Nah, bila sudah dilengkapi semua, akan diterbitkan izin penerapan CPPOB berlaku selama 5 tahun.
Ini perubahan izin penerapan CPPOB. Jadi ada perubahan nama pemegang izin tanpa perubahan kepemilikan, perubahan alamat tanpa perubahan lokasi, perubahan proses produksi, penambahan fasilitas baru biasanya ya, perubahan denah bangunan atau layout. Jadi penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen. Nah, penilaian dilakukan sesuai dengan permohonan penerbitan izin penerapan CPPOB baru ya. Ini kalau ada perubahan izin penerapan CPPOB. Ini perpanjangan izin penerapan CPPOB. Jadi izin penerapan CPPOB yang akan habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan paling cepat dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal masa berlaku izin penerapan CPPOB berakhir. Selanjutnya perpanjangan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan surveillance, inspeksi rutin, riwayat produk yang diedarkan, dan atau hasil pengawasan. Ini tahapan ya, outline-nya masuk kita ke tahapan pengajuan atau flowchart, pengajuan PB-UMKU CPPOB, registrasi akun atau melengkapi data sarana e-sertifikasi, mengajukan izin CPPOB, mencetak perizinan, kendala atau kendala-kendalanya ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Ini alur pengajuan PB-UMKU e-sertifikasi pada sistem OSS. Nah, ini alurnya. Yang pertama ini perizinan berusaha berbasis risiko ya. Jadi nanti permohonan PB-UMKU, pilih referensi kegiatan usaha atau KBLI, pilih PB-UMKU, cek status PB-UMKU. Itu yang kedua. Yang ketiga, data OSS dan permohonan terkirim. Selanjutnya data OSS dan permohonan PB-UMKU diterima ya. Lanjut ke pelaku usaha melengkapi pemenuhan persyaratan secara mandiri. Yang kelima, notifikasi persetujuan atau penolakan. Nanti ada dua kemungkinan ya, disetujui atau ditolak. Yang keenam, kirim data teknis dan status ya. Selanjutnya menerima data teknis, status dan persetujuan PB-UMKU. Dan yang terakhir yaitu penerbitan PB-UMKU, format standar OSS plus dan data teknis di BPOM. Jadi ini adalah alur pengajuan PB-UMKU e-sertifikasi pada sistem OSS. Mudah ya. Selanjutnya mengajukan PB-UMKU CPPOB melalui OSS. Nih tahapannya ya, ada gambarnya nih. Pastikan Anda telah memiliki hak akses ya. Hak akses itu berupa username dan password yang akan dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Jadi kita daftar itu ada, sudah kita mengirimkan email ya. Jadi berupa nanti akan dikirim balik berupa username dan password. Baik, selanjutnya kunjungi web OSS ya, https://oss.go.id. Yang ketiga, pilih masuk ya, masukkan username password beserta kode katanya yang tertera, lalu klik tombol masuk. Jadi langsung nanti praktek ya. Cek email jika lupa username dan password atau klik menu lupa password. Ini kalau misalnya yang lupa ya. Lanjut yang kelima, klik menu PB-UMKU dan pilih permohonan baru. Nah, jadi diikuti ya langkah-langkahnya. Yang keenam, pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU. Jadi sistem akan menampilkan tabel daftar kegiatan usaha secara otomatis. Jadi berdasarkan perizinan berusaha yang sudah diajukan sebelumnya. Yang pertama KBLI, yang kedua lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, perizinan UMKU, status. Selanjutnya klik tombol proses perizinan berusaha atau UMKU. Lanjut yang ketujuh,
klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Jadi sistem akan menampilkan daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya. Jika ada ya, klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU untuk mengajukan PB UMKU pada KBLI yang dipilih. Lanjut yang ke-8, pilih perizinan berusaha UMKU. Jadi sistem akan menampilkan formulir perizinan berusaha UMKU. Jadi pilih perizinan berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera. Masukkan kata kunci pada kolom cari untuk mencari perizinan berusaha UMKU yang ingin diajukan. Atau jika PB UMKU yang ingin diajukan tidak ada pada daftar pilihan, maka pilih ya pada pertanyaan, apakah Anda memerlukan perizinan berusaha UMKU lainnya? Pilih ya. Baik, lanjut yang ke-9, periksa daftar kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi sistem akan menampilkan tabel daftar kegiatan usaha. Untuk menunjang kegiatan usaha yang sudah diajukan terdiri dari nama perizinan UMKU ya, terus kewarganegaraan, tanggal pengajuan, status izin, status permohonan ya. Jadi klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU untuk menambahkan PB UMKU lainnya sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya klik tombol pemenuhan persyaratan KL. Ini ya, melakukan perubahan nama perusahaan di OSS. Kalau misalnya ada perubahan, klik tanda edit ini ya. Nah, bisa kita ubah. Ini nama perusahaan lama, ini nomor SK perusahaan lama, nama perusahaan baru ya, karena kita sudah edit, nomor SK pengesahan baru. Tampilan jika belum memiliki akun e-sertifikasi. Ini tampilannya, ini yang B, tampilan jika sudah memiliki akun e-sertifikasi. Silakan dicoba ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Registrasi akun. Registrasi akun e-sertifikasi. Ini ya tampilannya. Ini harus ada NPWP. NPWP terintegrasi dengan KSWP atau DJP. NPWP tidak valid jika belum melunasi pajak 2 tahun terakhir ya. Nomor NPWP tidak terdaftar, belum update data NPWP pada sistem OSS. Jadi bisa ada kemungkinan seperti ini ya. UMK akte boleh menggunakan nomor NIB. Ini catatan-catatannya ya. Selanjutnya nilai aset sesuai dengan data di OSS ya, penulisannya tanpa tanda baca. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, itu biasanya dia tidak mau menyimpan ya. Aset selain tanah bisa berupa peralatan, stok, dan bahan baku. Selanjutnya registrasi akun seperti ini. Apabila akun disetujui, informasi akun seperti username dan password akan dikirimkan ke email penanggung jawab dan email korespondensi. Cek folder spam juga ya. Ini waktunya 3 hari kerja. Jadi tunggu sampai 3 hari kerja. Ini contoh email konfirmasinya ya. Terima kasih telah melakukan pengajuan permohonan izin ya. Nanti akan dikirim ke email kita email konfirmasinya. Melengkapi profil sarana. Ini melengkapi profil sarana, buka URL aplikasi ya di web e-sertifikasi.com.go.id, lalu login menggunakan username dan password. Pada halaman dashboard ke akun saya, profil usaha. Langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu. Melengkapi profil sarana, klik tab data industri, yaitu data komoditi, data aset profil, lakukan perubahan data yang diinginkan, klik simpan perubahan untuk menyimpan data perubahan. Selanjutnya, data industri dan data penanggung jawab wajib klik tombol mengajukan perubahan agar dapat dilakukan evaluasi oleh admin. Ya.
Selanjutnya lagi melengkapi profil sarana jenis, yaitu pabrik, toko ya, itu diisi. Lokasi daerah lainnya atau estate industri. Alamat cukup diinputkan nama jalannya saja. Alamat pabrik, data atau alamat pada sertifikat atau izin penerapan CPPOB. Pemilihan UPT yang akan melakukan evaluasi. Jadi alamat pabrik itu ya. Baik, lanjut melengkapi profil sarana. Yang pertama komoditi itu pangan ya. Yang kedua jenisnya bahan pangan atau BTP. Nomor SIK atau tanggal, tulis untuk pangan apa gitu ya. Nah, lanjut. Tambahkan fasilitas yang terdapat pada pabrik. Jika ada fasilitas, tambahkan fasilitas. Jadi diisi semua ya. Ini klik tambah plus, klik tambah sediaan. Bentuk sediaan merupakan jenis pangan yang diproduksi. Apa saja jenis pangan yang diproduksi. Selanjutnya ini lanjut lagi ya. Ini sudah diisi semua. Ini jenis pangan produsen. Ini KBLI-nya, nama bentuk sediaan, kategori pangannya, nama kategori pangan ya, daftar baru, daftar ulang. Contoh ini keripik talas ya, kita ambil contoh. Masukkan kategori pangan pada kolom kategori pangan untuk menentukan bentuk sediaan atau jenis pangan CPPOB. Jadi akan terlihat jenis pangan dan KBLI yang sesuai. Ini kesesuaian antara jenis pangan, kategori pangan, dan KBLI dapat dicek pada erak.rba.com.go.id/front/jpp-produsen di sana ya. Selanjutnya melengkapi lagi profil sarana daftar kantor, yaitu pusat atau cabang. Izin atau SK digunakan di kolom izin produksi pada menu bentuk sediaan. Lanjut pengajuan izin penerapan CPPOB. Ini sertifikat yaitu izin penerapan CPPOB dalam rangka ekspor. Terus CPPOB untuk pendaftaran izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran pangan olahan. Selanjutnya ini yang daftar pengajuan ya, monitoring status pengajuan, download file sertifikat ya, klik tambah untuk pengajuan baru jika melakukan pengajuan baru. Ini yang pertama pabrik. Jika ditanya pabrik, pilih pabrik yang jenis pangannya akan disertifikasi apa saja. Jenis yaitu bahan pangan atau BTP-nya. UPT yang terdekat dari alamat pabrik. Selanjutnya permohonan, apakah ini baru atau perpanjangan atau perubahan nama. ID izin OSS, pilih sesuai izin ID izin UMKU yang dibuat di OSS. Selanjutnya pilih bentuk sediaan yang akan disertifikasi. Sediaannya apa? Satu pengajuan sama dengan satu bentuk sediaan ya. Selanjutnya resiko produk sesuai kategori pangan. Ini tampilannya, upload semua dokumen persyaratan sesuai dengan Perbepom nomor 22 tahun 2021. Formatnya harus PDF, ukuran maksimal satu dokumen 30 MB ya, maksimal upload 20 dokumen. Selanjutnya checklist surat pernyataan. Yang kedua nomor formulir, yaitu nomor surat permohonan dari pelaku usaha. Surat permohonan tidak diupload. Oke ya. Ini tampilan monitoring status pengajuan ya, upload file CAPA, view certificate ya. Cetak perizinan berusaha UMKU. Ini mencetak izin penerapan CPPOB, jadi login OSS, klik menu PB UMKU, klik permohonan baru. Ya, jika mencetak, pilih KBLI yang akan dicetak, klik perizinan berusaha UMKU.
Jadi jika status permohonan sudah telah terverifikasi, maka perizinan berusaha UMKU telah terbit. Klik tombol cetak perizinan berusaha UMKU. Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha UMKU tersebut. Mudah ya Bapak Ibu kalau kita mengikuti prosedurnya ini dan tahap-tahapannya. Ini contoh ya, contoh produk PB UMKU. Kendala yang sering muncul dari pelaku usaha. Selanjutnya, kendala yang sering muncul yaitu NPWP tidak valid, tidak menambah data bentuk sediaan, tidak bisa menambah data bentuk sediaan, tidak bisa cetak sertifikat. Nah, kalau ada perubahan nama usaha itu bisa di email ya ke wasprod.pangan@pom.go.id ya dengan melampirkan NIB dan capture nama usaha. Selanjutnya kendalanya tidak bisa menginput nilai aset, lupa username atau password aplikasi. Ini sering banget ya, lupa username dan password aplikasi. Selanjutnya jika ingin update NIB, jadi ke akun saya, lanjut ke data industri, update NIB dan NPWP. Atau ID izin tidak muncul. Biasanya karena apa nih ID izin tidak muncul? Datanya belum lengkap. ID izin sudah pernah dipakai atau koneksi internet ya. Jadi itulah kendala-kendala yang biasanya dialami oleh pelaku usaha. Selanjutnya penggantian alamat perusahaan. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama klik akun saya, nanti klik akun perusahaan, klik tab daftar sarana dan klik edit. Jadi bisa diedit. Tampil form data dan ganti alamat sesuai kebutuhan. Selanjutnya klik simpan data. Ya, mudah ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Penggantian email penanggung jawab perusahaan. Bagaimana caranya mengganti email? Yang pertama klik tab penanggung jawab, ubah email penanggung jawab sesuai kebutuhan, klik simpan perubahan. Begitu saja ya. Ini ada catatannya. Untuk perubahan email kantor atau korespondensi dan nama industri atau warna jingga, pelaku usaha harus mengirimkan permohonan perubahan ke alamat email ya wasprod@pom.go.id dengan melampirkan capture nama proyek di OSS, penggantian email perusahaan dan nama perusahaan. Ya, ini untuk mengganti email penanggung jawab perusahaan. Selanjutnya penggantian jenis pangan. Ini bisa juga yang pertama klik bentuk sediaan atau jenis pangan, klik tombol bulat hijau ya, plus ada tombol plus, nanti muncul opsi dan klik edit. Nah, selanjutnya akan tampil form data sediaan pabrik. Edit sesuai dengan kebutuhan, klik simpan data, maka akan muncul pop-up data sediaan berhasil disimpan. Selanjutnya, form akan otomatis tertutup. Nanti dicoba ya. Ini video tutorialnya sudah ada Bapak Ibu, tinggal dibuka dan dipelajari. Contoh dokumennya juga sudah ada di bit.ly petunjuk ESOP ya. Baik, demikian ya materi saya kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ini media-media sosial dari Badan POM yang bisa Bapak Ibu akses dan bisa dihubungi ya untuk menanyakan tentang masalah pangan-pangan olahan. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.